Oke, halo semuanya. Gimana, udah masuk semua? Sudah, Kak. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anestina Faswandi. Di sini saya akan menjadi moderator pada PKL online pertemuan keempat yang akan dibawakan oleh Kak Lukas Setiawan. Untuk materinya yaitu yang pertama, membuat tema blogger, yang kedua, membuat WhatsApp melayang, yang ketiga, content writer, yang keempat, membuat judul yang menarik, dan Kak, maaf Kak, nge-lag Kak. tentang membuat backpage. Gimana? Ya? Videonya nge-lag Kak. Iya, itu mungkin jaringannya sedang Oh, berarti saya doang bermasalah. ya? Enggak, saya juga nge-lag kok. Coba pilih dulu terus. Mas, enggak suaranya. Ya, untuk Kak Lukas kita persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak kerasa ya kita ada ketemu di pertemuan keempat dengan materi dengan dokter ya. Jadi sebelumnya yang kemarin belum sudah kenal ya dengan saya itu juga. Jadi perkenalkan nama saya Lukas ya, bisa dipanggil Lukas atau Kak Iwan. Nah, pada sore hari ini, kalau kan mohon untuk ketika kalau memberikan materi, mohon di unmute semua, ya. Mic-nya dimatiin dulu, ya, biar suaranya nggak bertabrakan. Dan nanti kalau saya pas proses tanya jawab, baru nanti mic-nya dihidupkan kembali, oke? Oh. Dan nanti kalau semuanya videonya lag atau suaranya kurang jelas, ya. Mungkin bisa di chat, jadi kakak bisa tahu videonya macet atau enggak, share screen-nya nanti macet atau enggak, oke? Oke, nggak usah ya. Kita langsung saja mulai. Gimana? Kakak screen jalan nggak? Jalan ya? Oke, jalan. Nah, mungkin kemarin sudah diajarkan ya Kak Isan untuk membuat blogger, ya, membuat sebuah web 2.0, di mana website itu pembuatannya secara gratis. Yes. Blogger, oke, kita klik blogger. Nah, kita klik yang paling pertama ya adik-adik. Nah, kalau semuanya belum pernah bikin blogger, nanti akan seperti ini tampilannya. Create your blog. Kita klik.
Gini gimana? Kak, maaf Kak, suaranya di unmute Kak. Maaf Kak, nggak ada suaranya. Ya, udah. Ada ya? Kepencet tadi, sorry ya. Ya, jadi untuk meriset sebuah alamat website atau nama website, kita harus menggunakan yang namanya Google Trend. Mungkin di materi pertama kita sudah membahas ini, ya. Namun Kak Lukas akan sedikit mengupas kembali ya, apa itu Google Trend. Nah, ini adik-adik. Google Trend itu adalah sebuah platform atau situs yang disediakan oleh Google untuk mengetahui statistik sebuah data gitu ya. Kalau seumpamanya nih, Kak Lukas ketik yang namanya rumah subsidi ya. Kebetulan Kak Lukas bergerak di bidang properti. Nih, ketika kita ngetik rumah subsidi, dia akan menampilkan data statistiknya, ya, adik-adik. Di tanggal sekian, bulan sekian, ada berapa orang yang sedang mencari rumah subsidi, ya. Jadi situs ini atau platform ini bisa adik-adik gunakan untuk meriset kata kunci terlebih dahulu, gitu. Jadi kata rumah subsidi ini bagus enggak, gitu. Terus kalau soalnya kita mau bandingkan, ya, kita bandingkan dengan kompetitor kita. Kompetitor kita itu adalah rumah KPR. Nah, dan datanya akan muncul. Rumah subsidi dengan rumah KPR itu masih tinggi rumah subsidi ya untuk tingkat pencariannya di Google ya, atau minat seseorangnya itu lebih banyak di rumah subsidi. Oke, untuk penelusuran webnya dalam waktu 12 bulan terakhir. Nah, ini juga bisa disetting mau berapa bulan terakhir, soalnya 1 bulan terakhir ya, berapa orang yang sedang mencari rumah subsidi. Nih, kebanyakan atau 100% orang yang mencari rumah subsidi dalam 30 hari terakhir itu di Sulawesi Tengah. Ya. Terus kemudian di sini adik-adik di samping semua kategori itu ada penelusuran web. Nah, itu kalau misalnya adik-adik klik tanda panah yang kecil, dia akan menampilkan untuk penelusuran gambar, terus kemudian penelusuran berita. Nah, ini. Kalau soalnya adik-adik ingin mengetahui ini berapa orang yang sedang mencari rumah subsidi di Google, kalian pilih klik yang Google Shopping. Ya. Penelusuran tidak ada ya, atau tidak memiliki data untuk ditampilkan di sini. Berarti dalam waktu 30 hari terakhir ini ya, orang yang mencari rumah subsidi atau rumah KPR di Google itu belum ada gitu. Oke. Jadi Google Trend ini untuk meriset ya, kalau soalnya mau menggunakan kata kunci harus di riset terlebih dahulu di Google Trend atau Keyword to IO ya. Mungkin kemarin juga udah diajarkan oleh Kak Agus. Oke, jadi menentukan sebuah judul. Soalnya judulnya adalah rumah mewah bersubsidi. Ya, rumah mewah bersubsidi. Terus kemudian apakah boleh Kak ditambahkan lagi untuk judulnya? Boleh ya. Boleh dengan syarat kita tambahkan garis pembatas. Oke, kita tambahkan garis pembatas terus kemudian kita enter. Ya. Terus mau ditambahin judul apa lagi? Rumah subsidi murah gitu ya. Ini sebagai contoh. Nanti adik-adik terserah judulnya mau apa gitu, sesuai dengan kebutuhan adik-adik ya.
Kak, ini kan udah 2 nih. Kalau soalnya mau 3 gimana? Ya boleh aja gitu, tambahin lagi ya. Rumah, mau klik nambahin judul rumah subsidi Tangerang gitu. Ya. Oke, kalau semuanya sekiranya udah cukup, kita ke berikutnya. Nah ini alamat blog adik-adik ya. Yang perlu kita riset adalah di alamat blog ini. Ya, saran Kak Lukas dalam pemilihan sebuah kata kunci atau alamat URL-nya itu jangan panjang-panjang ya. Karena orang akan susah ngingetnya gitu. Kalau soalnya kata kuncinya rumah subsidi, ya udah rumahsubsidi.blogspot.com gitu ya. Coba kita cek rumah subsidi. Oke, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Artinya ini sudah dipakai oleh orang ya, sudah dipakai oleh orang. Jadi kita bisa ganti sampai alamat ini belum ada yang memiliki. Soalnya ditambahin rumah subsidi mewah gitu ya. Oke, udah ada yang gunain lagi. Ditambahin soalnya rumah murah subsidi gitu. Oke, masih digunain lagi ya. Rumah subsidi Bogor gitu. Udah digunain. Yang penting mengandung kata kunci tadi adik ya. Kalau soalnya kata kuncinya mau rumah subsidi, tetap diikutin. Seumpamanya subsidi murah Tangerang gitu. Oke, alamat blog ini tersedia ya. Jadi kata kuncinya adalah subsidi murah Tangerang. Jadi ketika ada orang ya, ketika ada orang nanti ngetik rumah subsidi Tangerang ya atau subsidi murah di Tangerang, punya kita akan muncul gitu. Karena apa? Karena kata kunci kita adalah subsidi murah Tangerang gitu. Jadi Google itu adalah sebuah robot ya, di mana nanti ketika orang ngetik subsidi terus kemudian murah sama Tangerang, itu dia akan menampilkan sebuah website yang memiliki kata kunci itu ya. Jadi kita memerintahkan robot-robot carikan saya kata kunci dengan subsidi, terus kemudian dengan kata murah dan dengan kata Tangerang ya. Jadi pemilihan alamat URL ini itu sangat penting ya, sangat penting dalam sebuah website. Caranya itu tadi di riset dulu seperti apa data statistiknya bagus apa enggak ya, bisa menggunakan keyword to IO ataupun Google Trend tadi ya. Nah, kalau soalnya udah seperti ini ya, kita menggunakan 3 kata kunci ini, kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana nama Anda ingin ditampilkan kepada pembaca blog Anda? Ya, namanya mau apa gitu. Namanya tadi rumah subsidi subsidi murah Tangerang ya. Subsidi murah Tangerang. Oke, selesai. Nah, untuk tampilan blog awal akan seperti ini, adik-adik ya. Akan seperti ini, masih kosong ya, belum ada apa-apanya, postingannya juga masih kosong ya. Bahkan kalau soalnya kita lihat nih, lihat blog seperti apa tampilan blognya. Nih, tampilannya seperti ini, adik-adik ya. Nah, gimana Kak caranya biar tampilan website kita tuh bagus gitu. Ya, biar website kita tuh bisa menarik perhatian gitu ya. Mungkin kemarin sudah diajarkan oleh Kak Ihsan ya. Namun beberapa mungkin masih ada yang masih bingung atau kurang paham ya. Di sini Kak Lukas akan menjelaskan kembali cara agar website kita ini memiliki tampilan yang oke ya. Nah, di sini adik-adik bisa gunain platform di Google yang namanya Goyabi ya. Kita cari Goyabi. Nih, Blogger Template 2020. Nih, jadi di sini banyak ya adik-adik, ini bisa digunain
terserah sesuai dengan keinginan adik-adik. Dan ini tampilannya keren-keren, ya, adik-adik. Nggak kalah menariknya dengan website-website yang sudah terkenal. Nah, semuanya di sini Kak Lukas mau gunain yang mana nih ya? Yang bagus? Bagus semua nih Kak Lukas, jadi bingung. Oke, seumpamanya mau gunain yang nah ini nih, yang ini ya. Kita klik. Ini ya. Terus kemudian kita download adik-adik ya. Kita download. Klik downloadnya. Oke, coba kita mulai download. Isan download tidak ada. Apakah Anda ingin membuatnya? Yes. Oke, kayaknya udah selesai nih adik-adik downloadnya. Coba kita cek ya. Kita masuk ke download. Oke, di mana tadi? File ini sudah ada di daftar download Anda. Apa nih namanya adik-adik tadi ya? Oke. Sora SEO. Oke, coba kita cari di download ya. Sora SEO. Nah, ini adik-adik ya. Udah ketemu nih Sora SEO 2 free version. Nah, ini caranya kita klik kanan. Oke. Klik kanan, terus kemudian di Gimana? Gimana adik-adik? Layarnya mati. Layar screen-nya nggak jalan. Oke, share screen-nya nggak jalan. Nggak jalan ya? Oke, sebentar. Kakak stop dulu ya share screen-nya. Oke, gimana adik-adik, jalan share screen-nya? Ya, jalan. Ya, jalan ya. Oke, Jalan, sip. Kak. Nah, kalau semuanya udah ketemu kayak gini caranya, ya, kita klik kanan, terus kemudian kita ekstraktir. Oke, kita ekstraktir. Oke, sudah selesai. Nah, kalau saya udah selesai gitu, adik-adik, nanti akan ada folder seperti ini nih. Ya, dia akan berubah. Ya, terus kemudian langkah selanjutnya, ya adik-adik, klik kanan lagi, ya, file yang udah diekstrak tadi. Terus kemudian kita masuk ke Open with Notepad, ya. Kita klik Notepad-nya. Nih. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, adik-adik. Ini adalah alamat HTML-nya Blogger tadi. Ya. Nah, caranya ini kita CTRL-A atau kita blok semua, ya. Terus kemudian kita copy. Oke? Kita copy. Terus kemudian kita masuk ke Blogger tadi. Kita masuk ke Blogger. Terus kita masuk ke tema, ya. Ke tema. Nah, di tema ini kan ada sesuaikan. Terus kemudian kalian klik yang tanda panah ke bawah ini. Terus kalian klik. Terus screen-nya Ya. mati lagi. Oke, share screen-nya macet lagi ya. Oke. Oke, jalan. Udah jalan? Udah ya. Nah, ini masuk ke Blogger, terus kemudian kalian masuk ke tema, ya. Disesuaikan ini ada tanda panah ke bawah. Ya, ada tanda panah ke bawah, kalian klik.
Terus kemudian kalian edit HTML. Nah, edit HTML. Oke, kita tunggu. Masih loading. Nih. Ini adalah HTML bawaannya Blogger tadi yang belum kita rubah. Ya. Ini semua kita hapus. Terus kemudian tempelkan HTML yang sudah kita copy tadi. Kita paste di sini. Ya. Terus kemudian jangan lupa kita save. Nih, simpan. Oke, masih memproses. Oke, update berhasil. Coba kita cek ya adik-adik ya. Apakah ini sudah temanya sudah berubah? Untuk tampilan awalnya kan seperti ini. Ya. Coba kita refresh. Oke, berubah ya adik-adik. Ya, tampilan website kita berubah menjadi yang kita pilih tadi, ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, Kak, itu kan ada tulisan tuh Sora SEO, terus kemudian sosial plugin-nya nih ada Facebook, kemudian ada RSS, Instagram, YouTube. Nah, itu apa bisa Kak kita linkkan ke Facebook kita? Gitu. Jawabannya bisa, ya. Gimana caranya? Nah, untuk merubah ini semua, adik-adik ya, untuk merubah Sora SEO ini, terus kemudian Megan menunya, fiturnya, dokumentasi, nah ini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah kita masuk ke Blogger lagi, ya, kita masuk ke Blogger, terus kemudian kita masuk ke tata letak, ya, kita masuk ke tata letak di atasnya tema. Nah, nih di sini, adik-adik ya, kita masuk ke sini. Nah. Ini di tata letak ini ada yang namanya header logo, ya. Header logo ini kita bisa ubah, ya. Nih, yang tadinya Sora SEO ini kita hapus gambarnya, ya. Kita hapus. Terus kemudian kalau soalnya kita mau menambahkan logo, ya, logo dari kita, caranya ini choose file. Terus kemudian kita cari logonya. Ya. Nih logonya. Terus kemudian kita open. Nah, terus kemudian kita simpan. Oke, perubahan disimpan, kita cek. Nih, Sora SEO kita refresh. Apakah sudah berubah nih, ya? Logonya sudah berubah sesuai dengan logo kita, ya. Terus kemudian kita mau menambah, mau merubah ini nih, merubah fitur. Terus kemudian Megan menu, documentation, download list template. Caranya sama, masuk ke tata letak tadi, ya. Di bawah header logo itu ada yang namanya main menu, ya. Main menu, kita edit, ada pensil itu. Nah, nih di sini ada nih home icon, terus kemudian fitur. Nah, ini kita bisa delete kalau semuanya emang nggak butuh, ya. Ini kayak multi drop down nih, kakak delete. Oke, kita hapus sesuai dengan nanti kebutuhan kita ya. Oke, nih. Soalnya ini edit. Oke, nah ini mau kita ganti dengan tetap home. Oke. Terus kemudian Kak, share screen-nya mati lagi, Kak. aduh, mati lagi ya. Oke, sebentar ya. Kenapa ini share screen-nya? Oke nih, jalan lagi ya. Bisa ulang dari tata letak tadi nggak, Kak? Gimana? Ulang dari tata letak. Dari tata letak. Oh, tadi maksudnya dari tata letak ya? Iya, Kak. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, ya. Ini kakak batalkan. Screen sharing apa ini? Oke.
Ya adik-adik, tadi kalau soalnya mau ngerubah, nih mau ngerubah fitur Megan menu, caranya masuk ke tata letak, terus kemudian kalian masuk ke main menu, nih, ya kita klik tanda pensilnya ini, ya. Nah di sini kan ada home icon, terus kemudian fitur multi drop down. Nah ini bisa kalian hapus, ya kalau soalnya emang nggak butuh. Nih di edit, di samping edit ini ada delete, langsung klik aja delete-nya. Ya, kalau kas akan hapus ya. Oke, dah nih. Nah ini kata-kata home icon, terus kemudian fitur, Megan menu, documentation. Nah ini kita bisa ganti caranya diedit. Ya, ini home. Oke, tetap home. Terus kemudian fitur. Ini mau diganti, Kak setelah home saya mau info harga gitu ya, price list. Kak, saya screen-nya nggak jalan, Kak. Terus setelah, loh nggak jalan lagi ya? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke. Ya sebentar ya. Kenapa ini? Oke, jalan lagi nggak? Ya, jalan ya. Nah, setelah press list, ini Megan menunya mau diedit. Saya mau setelah press list itu, ini Kak, apa namanya, foto produk gitu ya. Kalau foto produk berarti tadi blog kakak itu mengenai perumahan, ya. Jadi adalah foto rumah. Ini. Ya, terus kemudian documentation ini kita ubah jadi ini Kak, apa namanya, set plan gitu ya. Kalau di perumahan itu ada namanya set plan. Tapi nanti ketika adik-adik bikin blognya bukan mengenai perumahan, ya disesuaikan ya. Set plan. Terus kemudian ini yang terakhir bisa diganti hubungi gitu. Hubungi kami. Oke. Nah, jangan lupa kita save. Oke, kalau soalnya dirasa udah cukup, ya adik-adik, kita save ya atau kita simpan. Screen sharing, stop. Bentar, adik-adik. Oke, jalan lagi Kak. Jalan ya. Jalan, Oke, coba Kak. tadi main menunya udah kita ubah. Coba kita lihat di sini berubah nggak nih ya? Kita refresh. Oke, berubah ya adik-adik nih. Ada home, ada press list, ada foto rumah, kemudian ada set plan, dan juga ada hubungi kami. Nah, terus kemudian sekarang kita coba nih di sosial plugin-nya. Di sosial plugin ini ada Facebook, kemudian ada Instagram. Nah, itu nanti kita bisa linkkan. Ketika orang klik di Instagram, nanti akan larinya ke Instagram adik-adik semuanya. Caranya gimana? Sama aja ya, tetap masuk ke tata letak. Terus kemudian ya, di samping kita scroll ke bawah, di samping itu ada social widget ya atau social plugin. Nah, itu kita edit nih. Ya, kita klik tanda pensilnya. Nih, ada Facebook, ada Twitter, ada RSS, Pinterest, Instagram ya. Ada VK dan juga RSS lagi. Nah, cara ngapusnya sama aja, adik-adik, di samping edit itu juga ada delete ya. Kalau semuanya adik-adik nggak punya akun RSS, ya udah dihapus, oke? Ambil yang penting-penting aja, gitu. Kalau semuanya adik-adik nggak punya akun VK, ya delete aja. Kalau saya nggak punya akun Pinterest, gimana ya? Udah delete aja, oke? Nih, kita ambil 4 ya. Facebook, Twitter, Instagram. Gimana, Dek? Saya screen-nya mati, Kak. Duh, mati lagi ya. Tapi di sini keterangan
di tempat Kak Lukas tuh tetap masih nyala, Dik. Coba bentar. Ini semuanya share screen-nya mati ya? Semuanya. Mati, Kak. Iya, Mati, Kak. Ya, mati. Ngetak. Gerak, Kak. Oke, mati ya. Ini Kak Lukas coba share screen lagi. Ini udah jalan ya. Tadi masuk ke social plugin ya. Ya, social plugin-nya tadi sama Kak Lukas udah di-save ya. Jadi nih yang akun yang nggak kita punya kayak RSS terus kemudian akun VK, akun Pinterest. Nah, ini tadi Kak Lukas sudah hapus, coba kita refresh. Apakah masih ada? Ya. Oke, nih. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Ini yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada Facebook, ada Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Nah, gimana Kak caranya biar ketika orang klik Facebook langsung lari ke Facebook kita? Ya, caranya kita buka Facebook ya adik-adik. Kita buka Facebook. Oke, sebelum Kakak lanjutin ya, mohon maaf untuk tidak mengganggu ya, karena di sini ada coretan lagi dan itu tadi atas nama Muhammad. Ya, mohon untuk tidak mengganggu teman-teman yang lainnya, biar teman-teman lainnya tuh belajarnya fokus. Ya, kalau semuanya tetap masih ada coretan kayak gini, akan Kakak remove ya. Jadi jangan mengganggu teman yang lainnya. Oke. Nah, adik-adik, kalau soalnya kita udah masuk Facebook ya. Nih akun Facebook ya kan. Nah, link ini kita copy, ya, kita copy, terus kemudian kita masuk ke blogger lagi, ya, kita mau ngelingkan ke Facebook nih, ya, kita masuk ke blogger tata letak, masuk ke social plugin lagi, ya, masuk ke social plugin lagi, terus kemudian nih di Facebook, ya, ini kita klik edit, ya, kita klik edit. Terus kemudian nih URL-nya kita ganti. Ya, URL-nya kita copy hasil link yang sudah kita copy tadi. Ya, kita paste di sini. Dah, terus kemudian kita save. Ya. Caranya sama aja, adik-adik ya, untuk akun Twitter, akun Instagram, akun YouTube sama aja. Jadi kita masuk dulu ke Instagramnya, terus kemudian kita copy linknya, kita tempelkan di sini. Ya, caranya sama aja. Kayak link di Facebook tadi. Oke, coba kita simpan. Nah, untuk membuktikan itu tadi apa namanya, fitur Facebooknya berfungsi atau tidak, kita cek ya Facebook ini, kita keluar. Coba kita masuk ke sini, kita klik akun Facebook ini. Ketika orang kunjungin website kita, terus kemudian mereka pengen tahu Facebook kita apa, ya. Coba kita klik Facebook ini. Maka dia larinya nanti akan ke Facebook yang sudah dilingkan. Oke, paham sampai sini ya? Tuh. Jadi nanti masuknya akan di akun Facebook yang sudah kita linkkan. Nah, untuk caranya yang link Instagram, terus kemudian link YouTube, kalau soalnya punya akun YouTube, ya sama aja caranya. Kayak link yang Facebook tadi. Oke. Nah, adik-adik di template blogger yang ini itu kita bisa menempelkan sebuah video ya, atau kita bisa memasukkan video di blogger kita. Caranya nih, ini masih YouTube-nya template
template bawaan ya. Caranya adalah masuk ke Blogger lagi ya. Sebelum masuk ke tata letak, adik-adik kita cari dulu ya. Kita cari dulu YouTube-nya. Oke, kita cari dulu kita mau menampilkan apa gitu. Kalau semuanya mau menampilkan produk kosmetik gitu ya, ditampilkan video kosmetiknya gitu ya. Di sini akun YouTube untuk properti adalah Surya. Ini nih. Ini akun YouTube untuk perumahan kita. Nah, jadi gimana caranya Kak untuk menampilkan video ini di Blogger kita? Caranya adalah kita lihat dulu nih videonya. Ya. Terus kemudian adik-adik di samping tombol like itu kan ada bagikan. Ya, kita klik bagikan. Terus kemudian adik-adik klik yang Blogger. Klik yang Blogger. Pilih blok tempat berbagi. Oke, bagikan. Oke, sebentar. Ya adik-adik. Sudah lama nggak bermain blog. Ternyata sudah tidak. Oke, kakak cek dulu. Subscribe us. Oke, ini alamat codingannya. Coba kita copy linknya ini dulu, ya adik-adik. Oke, kita masuk subscribe us dulu. Bentar, kalau kasih baca ininya. If us ini. Oke. Jadi sampai sini. Salin sampai ini sampai ke sini. Oke. Aduh. Oke, ke blok semua ternyata malahan. Oke, kita copy ya adik-adik link yang ini. Oke, coba kakak praktekkan. Subscribe us, terus kemudian di alamat HTML-nya ini kita tempelkan di sini. Oke, kita paste. Ya, coba kita simpan. Oke, apakah berubah videonya? Oke, berubah ya adik-adik ya. Nih, videonya ini video perumahan kita. Jadi kalau saya mau menambahkan video, ya ternyata caranya sudah beda dari yang dulu. Caranya perlu kakak ulang, ya. Kalau saya kakak ulang, oke, kakak ulang, ya nih. Saya mau ganti video, ya. Caranya perhatikan baik-baik adik-adik. Seumpamanya nih perumahan yang ini. Oke, kita klik ya. Kita klik, terus kemudian dibagikan ya. Dibagikan. Nah, di situ kan ada sematkan. Adik-adik ya, ada sematkan. Nah, itu kita klik sematkan. Ya. Terus kemudian kita ambil nih HTML-nya ini kita ambil dari https /2 garis miring nih sampai sini sampai ini ya adik-adik, ini kita copy. Oke, Ctrl+C. Terus kemudian kita masuk lagi ke Blogger tata letak ya, di subscribe us ya. Dan nanti akan muncul seperti ini. Ini HTTPS-nya dari ini kita copy. Oke, dari sini, terus kemudian kita paste. Ya, kita paste, terus kemudian coba kita simpan.
ya. Nanti videonya akan berubah tuh. Ya, videonya akan berubah sesuai link yang sudah kita tanam tadi, ya. Oke, sampai sini paham adik-adik ya. Ini semuanya bisa dirubah ya. Semuanya bisa diatur-atur, ini bisa di-linkkan ke Facebook kita, ini bisa di-linkkan ke Instagram kita, bisa semuanya ya. Jadi nanti adik-adik silahkan untuk ini mengatur sendiri ya, ininya tadi kalau sudah contohkan gimana cara merubahnya ya. Jadi nanti dipraktekkan. Jadi adik-adik itu bisa karena terbiasa ya. Jadi kalau soalnya dikasih materi terus kemudian langsung dipraktekkan ya, langsung dicoba-coba adik-adik, dan nanti akan itu akan lebih paham kita gitu ya. Kita otak-atik sendiri ini ngerubahnya gimana ya, cari di blogger tata letak sebelah mana ya. Jadi untuk merubah tema seperti itu. Oke adik-adik, untuk merubah temanya. Oke, sebelum Kak Lukas lanjutkan ya, sebelum Kak Lukas lanjutkan, mungkin sampai sini ya, sampai materi merubah tema blogger ada pertanyaan. Kalau semuanya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya, nggak usah malu-malu. Jadi kalau seumpamanya masih bingung, tanyakan ya. Terus setelah itu kalau saya nggak ada yang tanya, kita lanjut materi yang selanjutnya. Oke, ada yang tanya? Oke, kalau saya ada yang tanya, silahkan hidupkan mic-nya, terus kemudian perkenalan ya. Kak, saya izin bertanya, perkenalkan nama saya siapa, terus kemudian tanyakan apa yang belum paham. Ya. Oke, silakan. Oke, nggak ada yang bertanya ini ya, berarti ya, gila. Kalau kasih tepuk tangan, ya. Kalau rasa semuanya udah pada paham, gitu. Jadi nanti ketika praktek, ya coba kita buktikan. Langsung nanti praktek dan Kak Lukas mau buktinya, ya. Jadi Kak Lukas harap semuanya udah pada paham, oke? Kalau semuanya udah nggak ada yang bertanya, kita lanjut, ya. Tadi materinya adalah membuat tema di Blogger, terus kemudian membuat WhatsApp melayang, ya. Oke, kita lanjut materi membuat WhatsApp, maksud Kak Lukas, sorry. WhatsApp melayang. Oke, Kak Lukas share screen lagi. Ya. Nih, cara membuat WhatsApp melayang di sebuah Blogger adalah gimana ya Kak ya, gitu. Oke. Caranya kita buka tab baru ya adik-adik. Terus kemudian kita klik cari keywordnya HTML. HTML WA melayang gitu ya. Oke. Nih, membuat widget tombol chat WhatsApp melayang di web. Ya, kita klik yang nomor 1. Kita coba. Oke, kita scroll ke bawah, adik-adik kita cari. Nah, ini adalah alamat codingan atau alamat HTML untuk WhatsApp melayangnya. Ya, kita copy semua sampai sini. Ya, kita copy CTRL-C. Terus kemudian kita masuk ke Blogger. Ya adik-adik perhatikan baik-baik. Masuk ke Blogger, masuk lagi ke tema. Ya, masuk lagi ke tema. Terus setelah itu kita klik tanda panah yang di bawah ini. Terus kemudian edit HTML. Oke? Ya, edit HTML. Terus kemudian kita scroll ke bawah. Oke, sebentar masih loading. Oke, kita scroll ke bawah sampai bawah sendiri ya. Nih. Sampai bawah sendiri, terus kemudian adik-adik ya. Oke, sebentar.
Nah, yang perlu adik-adik perhatikan di sini adalah, ini kan di sini ada body, ya adik-adik ya. Ada dalam kurung garis miring body dan juga dalam kurung garis miring HTML. Itu jangan sampai ada di atas link yang akan kita tanam, ya, atau HTML yang kita tanam ya. Ini kursornya di sebelah sini, perhatikan baik-baik adik-adik. Terus kemudian kita enter, ya. Jadi posisi body dan HTML ini tetap yang di paling bawah sendiri, ya, tetap di paling bawah sendiri. Terus kemudian kita paste yang tadi, oke, kita paste, ya. Terus kemudian baru kita save. Coba kita save. Apakah berhasil? Oke, sedang memproses. Oke, update berhasil. Coba kita lihat ya adik-adik. Ini kan belum ada WhatsApp melayangnya nih. Kita refresh. Nih. Jadi dia ada tombol WhatsApp melayangnya. Kelihatan adik-adik di mana tombol WhatsApp melayangnya? Nih, di sini ya. Nih, order via WhatsApp. Ya. Order via WhatsApp. Terus kemudian jadi dia nanti ketika kita ada orang yang ngunjungin website kita, ya, ini di scroll ke bawah, kemudian scroll ke atas, ini dia tetap akan ngikutin, gitu. Order via WhatsApp ini akan tetap ngikutin, tuh, ya. Oke, sampai sini paham? Oke, dan sebentar, kalau kita coba lihat lagi. Oke, tadi paling bawah sendiri ya adik-adik. Nah, ini. Tadi kan WhatsApp-nya ya adik-adik itu kan masih belum tahu ya nanti larinya kemana. Nah, gimana Kak biar nanti ketika orang klik biar orang klik nih. Aduh. Oke, sorry adik-adik. Share screen-nya. Ini adik-adik ya, biar nanti larinya ketika orang ngeklik ini order via WhatsApp ini langsung ke WA kita, cara ngerubahnya di tampilan tema ya. Perhatikan baik-baik di sini ada dalam kurung https ya _api whatsapp.com.send. Nah ini adik-adik, ini nomor ini adik-adik ganti nih ya. Nomor ini adik-adik ganti, ya, adik-adik ganti sesuai nomor adik-adik, gitu ya. Oke, Kak Anesti mohon di unmute dulu ininya. Oke, ya adik-adik. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan nggak? Jalan nggak, adik-adik? Jalan, Kak. Oke, jalan, sip. Ya. Nih, nomor ini kita ganti dengan nomor kita. Ya. Kita pakai yang nomor kakak ya 0858 38 16 15 14. Tuh kalau misalnya mau dicatat itu nomor WA. Enggak bercanda ya. Ini terus kemudian teksnya ini kita bisa ganti juga adik-adik. Ini teksnya adalah halo spasi gan koma ya, saya mau order. Nah, ini kenapa ada %20 adik-adik? Ini adalah bahasa robot. Kalau spasi itu menggunakan %20 ya. Kalau soalnya nih, halo ya, ini bisa Kak Lukas ganti ya, gannya ini kita ganti halo Kak Lukas gitu ya. Saya mau order. Oke. Kalau soalnya mau nggak dirubah, nggak apa-apa ya. Nih kayak gini. Saya mau order. Gitu. Jadi nanti ketika orang klik ini, adik-adik, klik order via WhatsApp ini, dia langsung otomatis akan ada pesannya tanpa si konsumen harus menulis pesan. Gitu. Jadi si konsumen itu tinggal ngirim saja, nanti pesannya akan seperti ini. Halo Kak Lukas, saya mau order gitu. Nah, ini terus kemudian order via WhatsApp ya. Ini bisa kita ubah.
sesuai dengan keinginan kita. Kalau soalnya order via WhatsApp ini mau diganti hubungi via WhatsApp gitu ya, juga bisa nih, hubungi via WhatsApp. Oke, caps lock semua. Nih, hubungi via WhatsApp. Coba kita save ya. Nih, kita save. Oke, update berhasil ya adik-adik. Coba kita refresh apakah berubah. Nih, ya. Jadi hubungi via WhatsApp. Terus kemudian kalau misalnya orang ngeklik ini, coba kita klik ya. Setahu kakak kalau misalnya di PC itu nggak bisa. Nih. Oke, cancel. Kita harus install dulu aplikasi WhatsApp di PC kita. Nah, kalau misalnya nanti di HP ya adik-adik, dia langsung otomatis. Dia langsung ke WA kita gitu. Kalau misalnya di PC nanti dia akan continue to chat. Nah, ini. Nah, ini ada pesannya nih, udahan. Halo Kak Lukas, saya mau order gitu. Jadi nanti customer itu tidak perlu menulis pesan. Gitu. Jadi langsung pesannya itu sudah adik-adik tuliskan dan nanti customernya tinggal kirim, klik gitu. Ya. Ini di nomor 0858 3816 1514 gitu. Oke, adik-adik, untuk materi membuat WhatsApp melayang, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Ya, kita belajar sedikit-sedikit aja ya. Kita belajar sedikit-sedikit. Yang penting adik-adik paham. Jadi jangan materi blok semua terus nanti baru pertanyaan. Ya, nanti takutnya adik-adik lupa mau nanya apa saya tadi yang belum paham gitu. Ya, jadi sedikit-sedikit saja. Kalau saya yang belum paham tanyakan. Kalau udah paham, mantap. Rasanya mantap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Halo. Halo, ya, halo. Saya Amanda dari SMK Jakarta 1. Oke. Yang dari awal kakak jelasin saya sebenarnya sedikit paham. Cuman kan itu kakak kan pakai laptop, kita kan kebanyakan pakai HP. Tadi itu terlalu kecil kak. Dan terus yang mau saya kasih saran boleh nggak? Digimanain dek? Materinya itu setelah kakak selesai ngasih tahu ke kita, itu dibuat bentuk PDF aja kak. Jadi kan kalau kita yang punya laptop dibuat bentuk PDF. Jadi kan kalau waktu kita ada waktu luang bisa praktek sendiri. Itu aja kak. Oke. Ya, pertanyaan bagus. Ya, jadi ya mungkin sebagian ada yang punya laptop, sebagian pakai Android gitu ya. Kalau soalnya di Android terus kemudian kita buka Blogger terus kemudian diganti situs di titik 3 pojok kanan atas itu kan kita bisa ngerubah jadi situs desktop. Itu kekecilan ya. Mungkin nanti ya kalau Kas akan bikinkan untuk materi yang ini ya, materi Blogger untuk di PDF-nya ya. Jadi nanti mungkin gimana ya? Kak Lukas bikinnya kayak sebuah buku gitu ya. Bikinnya kayak sebuah buku, cara ngerubah ininya kayak gimana gitu. Atau mau video aja, video tutorial? Video tutorial aja. Oke, Iya, video tutorial YouTube aja. ada nggak? Gimana? Ini di YouTube ada apa enggak? Iya, ada ya. Ini adik-adik udah kakak sharekan live streaming di YouTube. Jadi ya itu antisipasi. Kalau seumumnya penjelasan kakak belum bisa dipahami oleh adik-adik, adik-adik bisa nonton lagi di YouTube gitu. Nanti untuk link YouTube-nya kan sudah kakak share di grup ya. Kakak share di grup dan nanti kalau misalnya waduh saya lupa nih cara ganti temanya gimana gitu. Ya udah tinggal dilihat lagi YouTube-nya.
terus dipahami gitu. Gimana dari Reza Amanda? Atau mau tetap dibikinkan PDF-nya atau mau nanti nonton via YouTube? Karena kan di YouTube juga udah ada gitu. Sebenarnya sih mendingan PDF Kak, soalnya kan kita kan baru belajar gitu biar tahu fungsi-fungsinya itu. Iya ya, oke. Ya, jadi nanti kakak usahakan ya. Kalau misalnya waktunya masih cukup, terus nggak ada kegiatan, coba nanti kalau kas bikinkan PDF-nya, mungkin singkat materi aja gitu ya, cara ganti tema kayak gimana, cara masukin WhatsApp melayang gimana gitu. Atau mungkin nanti kakak bagikan aja HTML-nya gitu ya. Kakak bagikan aja HTML untuk WhatsApp melayangnya, terus kemudian HTML untuk temanya gitu. Biar nanti adik-adik coba bisa praktek di HP gitu. Oke, jadi ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut materinya. Lanjut Kak. Oke, lanjut. Ya, bagus. Oke, ya kita lanjut materinya. Sebentar, ini mau diurutin nggak materinya ya? Tadi materinya kan membuat tema blogger, terus kemudian membuat WhatsApp melayang, terus kemudian content writer, sama membuat judul yang menarik. Oke, kalau semuanya ini diurutkan aja ya. Jadi kita masuk ke materi content writer. Nah, oke, kalau Kas akan jelaskan sedikit ya, sedikit mengenai pemahaman content writer. Apa itu content writer? Content writer adalah seni menjual dengan kata-kata. Ya, itu lebih singkatnya. Ya, seni menjual dengan kata-kata. Artinya apa? Content writer itu dibedakan menjadi dua. Ya, adik-adik. Dibedakan menjadi dua, yaitu ada soft selling dan juga ada hard selling. Ya. Ada soft selling, ada hard selling. Yang hard selling gimana, Kak? Jadi hard selling itu adalah sebuah promosi ya atau sebuah penjualan dia secara keras gitu ya, secara langsung, secara to the point gitu. Contohnya ya, kalau soalnya yang hard selling, beli 2 gratis 1 ya. Nah, itu yang namanya hard selling. Terus kemudian promo hari ini yang tadinya harga 200 jadi 150. Nah, bisa Anda dapatkan di hari ini juga. Nah, itu berarti yang namanya hard selling ya. Namun kalau yang soft selling, adik-adik, jadi soft selling itu nanti adik-adik akan bikin sebuah artikel atau sebuah konten yang dimana di awalnya itu ada tidak ada kesan menjualnya, gitu ya. Tidak ada kesan menjualnya, namun awalnya itu kayak sebuah berita gitu. Dan tidak ada kesan menjualnya, nanti untuk penjualannya akan berada di akhir. Jadi dia secara halus gitu, karena ya kita tahu ya warga plus 62 ya, warga Indonesia ini males kalau soalnya dengan jualan gitu tuh udah males gitu ya. Jadi fungsinya soft selling itu tuh biar dia tuh baca dulu ya kan, tidak ada kesan menjualnya, terus kemudian baru nanti kita penjualan gitu. Nah, contohnya kayak gimana ya? Jadi nih kalau seumpamanya contoh content writer untuk pintu ya, untuk perumahan ya, handle pintu atau atap deh, atap rumah. Ya. Telah terjadi kecelakaan gitu. Rumah roboh diakibatkan oleh rangka atap yang tidak kuat atau sudah rapuh gitu. Dan diduga atap ini menggunakan kayu yang kita ketahui bahwa masa tahan kayu itu tuh tidak begitu panjang gitu. Dan dia bisa dimakan oleh nonor. Pokoknya bahasa-bahasa yang bersifat kalem ya, yang bersifat tidak ada penjualannya, bersifat berita. Terus kemudian baru nanti di akhir. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai musibah ini tertimpa ya kepada Bapak Ibu semuanya. Karena kita sudah menghadirkan perumahan yang sudah menggunakan rangka atap baja ringan yang anti roboh dan anti rayap. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi di bawah ini. Nah, itu. Jadi dia nanti
ditempatkannya sebuah penjualan tuh di akhir ya, di akhir kalimat. Jadi bedanya hard selling dan soft selling seperti itu ya adik-adik ya. Jadi tadi kalau sudah kasih gambaran kayak gimana hard selling, terus soft selling seperti apa ya. Jadi nanti kakak Kak Lukas harap kalian bisa bikin postingan yang mengenai soft selling ya, yang mengenai apa namanya, tidak ada kesan menjualnya gitu di awal. Nih Kak Lukas coba contohkan ya, masih ada atau tidak postingannya. Postingan soft selling itu seperti apa? Oke, sebentar adik-adik, coba kita cari postingan soft selling itu adalah nih rumah. Oke, nggak ada adik-adik, sebentar. Contohnya ini nih, sebentar. Postingan soft selling itu seperti apa? Nah, ini adik-adik ya. Ini coba kalau kasih lihat dulu. Nah, ini yang namanya postingan soft selling. Siapa bilang anak muda nggak bisa beli rumah, ya kan? Pasti anak muda punya mimpi untuk memiliki rumah. Dengan cara menabung mulai dari sekarang. Dengan cara ini Anda bisa memiliki tempat tinggal dengan harga yang bersahabat. Terus apa ini, ketutupan? Bentar adik-adik. Oke. Jadi rumah adalah salah satu aset terbesar yang bisa Anda miliki oleh kita semua. Nah, cuman di Pratama Daru rumah dengan DP 12 juta. Nah, itu ya adik-adik. Ini namanya konten soft selling ya. Dimana konten ini awalnya itu tidak ada kesan menjual gitu, tapi berisi mengenai tips and trick, terus kemudian nanti diakhiri dengan sebuah penjualan ya. Oke, bisa dipahami sampai sini hard selling dan juga soft selling. Kalau semuanya udah paham ya, langsung kita lanjut ke materi membuat artikel yang baik itu seperti apa ya. Nah, ini blogernya kan masih kosong ya, masih belum ada postingan satupun. Caranya kalau semuanya mau bikin postingan adik-adik ya, ini di Blogger kita klik postingan baru ya. Adik-adik, kita klik postingan baru. Nah, tampilannya akan seperti ini, adik-adik ya. Tampilannya hampir sama kayak Word lah ya. Ada bold, terus kemudian ada paragraf, ya, kemudian ada sisipkan gambar, ya. Nah, di dalam sebuah artikel ini, adik-adik, itu ada dua cara untuk buat artikel. Gimana caranya? Yang pertama itu kita ketik sendiri, ya. Terus kemudian yang kedua, ya, itu kita ambil dari orang lain. Ya, kita ambil dari orang lain. Kalau seumpamanya kita ngetik sendiri, ya lebih bagus gitu. Ya, itu akan lebih cepat diindeks oleh Google. Namun kalau seumpamanya kita nih ngambil dari orang lain, ya, ngambil dari website orang lain, contohnya nih. Rumah subsidi Tangerang, coba ya. Oke, jadi adik-adik kalau soalnya adik-adik mau bikin artikel ya, soalnya contohnya mengenai perumahan,
ya, itu kita cari artikel yang sesuai dengan produk kita. Kalau soalnya perumahan ya artikelnya mengenai perumahan ya, soalnya bisa juga tips memilih rumah gitu ya. Nih, tips memilih rumah. Oke, kita klik yang ini, yang pertama coba kita lihat. Nih. Oke, seperti ini caranya. Kita ambil yang nomor 2 ini coba. 7 tips memilih rumahan. Oke nih. Kriteria kenyamanan. Oke, terlalu sedikit adik-adik. Nah, sambil kakak jelaskan ya. Sebuah artikel itu harus memiliki 300 kata. Kurang jangan, lebih boleh. Ya, lebih bagus, lebih baik. Kalau soalnya Kak, gimana kalau saya mau bikin artikel 800 kata? Ya sok, silahkan. Itu lebih bagus. Ya. Ini coba kalau Kak akan ambil ini. Oke, kita blok. Ya. Kita cari seumpamanya kita ambil oke. Nih. Ambil dari ini emosional. Oke. Ya, kita copy. Terus kemudian kita jangan masuk ke Blogger dulu. Ya. Kita masuk ke Word dulu. Kenapa di Word? Ya. Karena kita akan edit-edit terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, jalan nggak deh untuk share screen-nya? Jalan ya? Jalan? Jalan, Kak. Oke, kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Oke, sebentar. Nah, adik-adik, nih kan fotonya tadi ikut ke copy. Ya, kita hapus. Ya. Terus kemudian adik-adik di aplikasi nih di software Microsoft Word kan ada yang namanya nih untuk mengolah menghitung kata ya. Ini berarti katanya udah 616 kata. Ya, 616 kata. Jadi Share screen-nya mati, Kak. Oke, share screen-nya mati ya. Oke, kita ulang. Adik-adik, kalau Kas izin minum dulu ya. Sebentar. Iya, Kak. Oke, coba kita share screen ulang. Oke, jalan ya. Nih. Ada 616 kata. Ya. Kalau seumpamanya nih adik-adik ketemu dengan yang biru-biru kayak gini, ya, ini artinya berarti dia di backlink. Ini bisa adik-adik hapus dulu, ya kan? Bisa adik-adik hapus dulu. Terus kemudian kalau misalnya adik-adik ketemu dengan baca juga atau kunjungi juga, itu juga kalau bisa dihapus dulu, ya adik-adik. Oke, baterainya lowbat. Sebentar adik-adik ya, kalau Kas ambil sesan dulu. Sebentar. Oke. Nah, nih kalau saya nih bertemu kayak biru-biru kayak gini nih, ini artinya dia di backlink, ya. Jadi kita hapus, Ini kayak gini sistem KPR, terus juga bisa diganti dengan sistem KPR juga. Nah,
Kalau yang sudah seperti ini, ya adik-adik, ini masih ada. Nah, ini kita copy semua. Ya. Kita copy semua. Terus kemudian kita coba masuk ke Oke, share screen-nya mati lagi ya. Sebentar, ada pemberitahuannya tadi. Oke, sebentar adik-adik. Nah, aduh, kok share screen-nya mati lagi sih. Nah, oke. Nah, tadi kan postingan ini ya adik-adik yang kita ambil. Nah, coba kita masuk, kita cek plagiat dulu, ya. Kita cek plagiat dulu. Ini Kak Lukas contohkan biar adik-adik paham mengenai plagiarisme seperti apa fungsinya, ya. Oke, sebentar adik-adik karena jaringannya sangat bagus. Ya, jadi aksesnya begitu cepat. Nah, oke, kita paste di sini. Ya, adik-adik. Kita paste di sini, terus kemudian kita cek. Periksa plagiarisme. Wow, cepat sekali nih. Oke, sebentar kita tunggu sambil ngopi-ngopi dulu. Oke, coba kalau kasih close dulu ya. Kok lama banget tadi? Plagiarisme checker. Oke, coba kita cek di sini, kita paste yang tadi. Oke, kita periksa plagiarismenya adik-adik ya.
sebentar, karena ini jaringannya tuh sangat-sangat mendukung sekali. Kalau jaringannya seperti ini, gimana mau ngajarin? Oke, coba kita ganti plagiarismenya dengan yang ini. Kita pilih nomor 1 ini coba. Oke, kita paste. Oke, adik-adik, tinggal aja ya. Ini untuk pemeriksa plagiarismenya kemarin kan juga udah diajarkan ya sama Kak Isan, apa itu plagiarisme. Terus kemudian caranya gimana biar terbebas dari plagiat. Ya, kemarin sudah diajarkan dengan cara base spinner. Ya, kita masuk ke base spinner, terus kemudian kita cek plagiarismenya, apakah masih ada plagiat. Kalau misalnya masih ada plagiat, kita hapus kata-katanya masih plagiat, atau kita ganti kata-katanya. Ya, jadi tadi Kak Lukas nunggu ya, lama banget. Pastinya nanti kalau misalnya ditunggu-tunggu juga pasti capek ya, karena hal yang membosankan itu adalah menunggu. Langsung aja kita bikin postingannya ya. Nah, jadi kalau misalnya bikin postingan yang kita ambil dari orang lain, adik-adik, jangan lupa untuk masuk ke base spinner dulu, ya, terus kemudian spinner, terus kemudian masuk ke plagiarisme. Ya, kita cek plagiarismenya apakah masih ada. Kalau misalnya udah 100% unik, udah, ya. Berarti itu tidak ada unsur plagiarisme lagi, ya. Bisa dipahami? Ya, kita paste tadi postingannya. Ya, ini artikel kita. Nah, adik-adik, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah artikel, ya, itu adalah sebuah judul. Ya, judul ini sangat menentukan nanti di SEO-nya. Ya, kalau samanya ini judulnya apa? Tips memilih rumah ya. Ya, biasakan untuk caps lock dulu depannya. Tips memilih perumahan ya tadi ya. Perumahan. Oke. Seperti ini. Nah, kalau soalnya judulnya seperti ini, Kak, apakah boleh? Ya boleh aja sebenarnya ya. Namun buat SEO yang terbaik adalah adik-adik kasih tanda pembatas lagi ya. Terus kemudian di enter, masukkan kata kuncinya. Ya. Masukkan kata kuncinya. Kalau soalnya kata kuncinya tadi rumah mewah bersubsidi ya. Subsidi, terus kemudian apa tadi? Rumah subsidi murah ya. Jadi ini bukan alamat URL-nya ya, tapi judul yang di awal tadi ya. Judul yang di awal tadi yang Kak Lukas bikin 3 tadi ya. Terus sama tadi kalau nggak salah adalah rumah subsidi Tangerang ya. Jadi nanti adik-adik ini masukkan ke judul ya. Judul yang postingan. Terus kemudian ini dari sini kita copy ya. Kita copy ya adik-adik. Terus masukkan di sini nih. Masukkan di kata yang paling depan. Ya, depannya proses. Ya, kita paste. Terus kemudian dikasih strip adik-adik. Terus kemudian dikasih spasi. Ya, jangan sampai enggak.
dikasih spasi. Terus kemudian yang kata-kata nih, rumah mewah bersubsidi, rumah subsidi murah, rumah subsidi Tangerang, ini kita bold, ya, di bold. Oke, nah ini untuk penentuan judul seperti ini, ya adik-adik. Ini untuk SEO-nya nanti biar bagus. Nah, terus kalau Kak, gimana cara mau menambahkan gambar, ya? Ini sisipkan gambar, terus kemudian upload dari komputer. Terus kemudian pilih file. Ya, kita mau upload foto yang mana nih? Seumpamanya foto yang oke ini nih. Oke, kita open. Oke, terus kemudian kita pilih. Nah, ini. Oke, nih gambarnya udah masuk ya. Ini kita bisa atur mau di rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Terus ukurannya kita juga bisa atur besar atau sangat besar. Saya sangat besar nih segini tuh ya. Nih, cara masukkan gambar ya. Nah, terus adik-adik dalam struktur artikel ini itu harus ada yang namanya backlink ya, adik-adik. Harus ada yang namanya backlink. Nah, dan backlink itu ada dua. Ada backlink internal dan juga ada backlink eksternal. Ya. Backlink internal gimana, Kak? Backlink internal adalah backlink yang menghubungkan ke website kita sendiri. Terus kalau backlink eksternal adalah backlink yang dimana itu menghubungkan ke website orang lain. Nah, nih, Kakak contohkan untuk pembuatan backlink, ya. Ini bisa ditaruh sebelah sini. Terus kemudian kita ketik baca juga, ya. Oke, masih baca juga. Seumpamanya rumah subsidi Tangerang, gitu ya. Oke, untuk ini ukurannya adalah paragraf. Oke, udah benar. Nah, untuk ini adik-adik bersihkan rekam jejak kredit. Nah, ini harus diubah. Ya, kita blok terus kemudian kita jadikan subjudul. Ya. Terus kemudian ini jaga alur rekening ini diubah jadi subjudul. Kalau misalnya udah subjudul udah biarin ya. Oke. Terus kemudian cara backlinknya gimana, Kak? Nah, cara backlinknya adalah kita buka dulu website yang ingin kita backlink ya. Kalau seumpamanya nih kita cari rumah subsidi daerah Tangerang .blogspot.com. Coba apakah ada? Oke, nggak ada adik-adik ya. Nggak ada, kalau misalnya nggak ada kita cari di Google coba. Rumah subsidi Tangerang nih. Coba kita cari di halaman. Nih ya. Ini punya Kak Lukas, website Kak Lukas sudah masuk ke halaman 2 di nomor 19. Nih, ya rumah murah subsidi. Nah ini kita klik. Ya kan? Ini blogspot ya adik-adik ya tuh. URL-nya ini karena dulu Kak Lukas masih belajar pertama. Ya jadi panjang rumah subsidi daerah Tangerang.blogspot.com. Ya itu terlalu kepanjangan. Nah ini tadi kan baca juga rumah subsidi daerah Tangerang.blogspot.com ya. Ini kita copy dari sini ya. Dari .blogspot.com kita copy. Terus kemudian kita masukkan di sini. Ini kita blok ya, di samping gambar itu tadi ada sisipkan atau edit link ya. Terus kemudian tempel di sebelah sini. Adik-adik ya. Paste. Garis miringnya dihapus. Oke. Terus kemudian diterapkan. Jadi nanti dia akan berubah menjadi warna biru. Nih. Ini backlink eksternal. Ya,
Ini backlink eksternal. Di dalam sebuah artikel itu harus ada backlink internal dan juga harus ada backlink eksternal. Jadi tambahin satu lagi untuk backlink internalnya, bisa juga sama, baca juga rumah mewah bersubsidi ya. Nih. Terus kemudian ya kita masuk ke blog kita sendiri ya, di blogger kita sendiri. Ini kita copy nih dari sini nih. subsidimurahtangerang.blogspot.com. Ini kita copy ya. Terus kemudian kita masuk ke sini lagi. Sisipkan atau edit link. Kita paste di sini lagi, garis miringnya dihapus. Oke, terapkan. Nah, ini. Ya, syarat kedua udah dilengkapi. Backlink eksternal, ada backlink internal. Oke. Nah, terus kemudian struktur selanjutnya adalah setiap artikel yaitu harus ada label. Fungsinya buat apa Kak label gitu? Fungsinya kalau seandainya adik-adik bermain Instagram, ini hampir sama kayak hashtag ya. Jadi tambahkan label sesuai dengan produk adik-adik gitu. Kalau misalnya produknya adik-adik rumah ya tambahkan rumah gitu. Ini rumah subsidi enter koma, terus kemudian rumah KPR koma, ya kan? Terus kemudian mau pakai rumah subsidi murah koma, ya rumah subsidi Tangerang koma, rumah KPR murah ya. Pokoknya tambahkan sesuai dengan produk adik-adik ya. Ini hampir sama aja dengan hashtag kalau semuanya di Instagram. Nah, terus kemudian adik-adik kalau semuanya label udah, judul udah, backlink eksternal dan internal sudah ya. Di bawah itu ada yang namanya lokasi. Nah, ini lokasi ini kalau bisa ya adik-adik harus isi. Ya, lokasinya mau di mana? Gitu. Kalau misalnya adik-adik punya alamat lebih lengkapnya, ya udah pastekan di sini, gitu ya. Kalau misalnya punya alamat lengkapnya, misalnya nih Kak Lukas ambil dari sini, nih alamat perusahaan, ya ini di copy, terus kemudian masuk ke postingan, masuk ke sini, paste, ya, terus kemudian kita enter. Nah nih, dia akan menitikkan atau menitik kantor perusahaan kita, gitu nih. Kantor perusahaannya ada di Tangerang dan ada di Citra Raya, ya dekat Tiga Raksa nih. Jadi nanti ketika orang mengunjungi website kita, dia akan tahu oh lokasinya ternyata di sini, ya adik-adik. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebuah struktur artikel itu harus yang pertama bersih dari plagiat, ya tidak ada unsur plagiat sama sekali. Terus kemudian judulnya harus disertai dengan kata kunci, ya. Terus kemudian paragraf awal itu harus ada kata kuncinya juga, ya. Ini kayak gini. Terus kemudian backlink internal dan juga eksternal, label dan juga lokasi. Oke, bisa dipahami. Terus kemudian baru bisa kita publikasikan, ya. Kita publikasikan. Oke, konfirmasi. Nah, ini ya, adik-adik, postingan kita sudah dipublikasikan. Kak, apakah sudah muncul di Google kalau misalnya udah kita bikin artikel? Ya, belum. Ya, belum muncul di Google. Gimana caranya Kak biar muncul di Google? Ya nanti ya, pertemuan selanjutnya nanti akan membahas gimana caranya artikel kita atau website kita cepat diindeks oleh Google. Gitu ya. Namun pada hari ini di pertemuan keempat ini Kakak hanya akan membahas mengenai blogger. Nanti akan ketemu dengan pembimbing lainnya yang membahas mengenai bagaimana cara untuk website kita ini cepat terindeks gitu oleh Google ya. Oke, adik-adik, tadi awal materinya ya, membuat tema blogger sudah. Oke. Terus kemudian membuat WhatsApp melayang sudah ya. Terus kemudian content writer sudah.
terus kemudian menentukan judul yang bagus, ya, harus disertai kata kunci sudah. Terus kemudian struktur artikel yang baik itu seperti apa sudah, ya. Jadi materi hari ini udah lengkap. Kalau semuanya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Oke, kakak izin minum. Ada yang mau bertanya? Ini ya. Ya, absennya di sini. Ya, tiga. Nanti kakak share linknya. Jadi yang nggak ikut Zoom, ya nggak bisa absen gitu ya. Salah sendiri nggak ikut Zoom. Kenapa nggak ikut Zoom ya? Orang link juga udah di share. Terus kalau untuk semuanya di YouTube streaming gimana kak? Nah, kalau yang di YouTube streaming adik-adik, jadi di YouTube itu kita tidak bisa share link. Ya, sebenarnya bisa. Kemarin bisa linknya itu bisa di share. Ya. Namun audiensnya itu tidak bisa melihat link itu gitu. Jadi hanya kita kakak sendiri yang bisa melihat link itu. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di YouTube streaming ya, tolong Kak Revo dipantengin itu YouTube streamingnya siapa aja ya yang sedang melihat, dicatat. Kalau enggak absen ya dari mana. Jadi nanti ketika ngirimkan link absen biar nggak ada yang salah gitu. Terkadang kan ada anak yang nggak ikut Zoom, nggak ikut YouTube live, tapi minta absen gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai tadi materi atau penjelasan kakak? Kak mau tanya. Oke, silakan. Dari siapa nih? Oh, Azaria Alia ya? Ya, tadi kan yang untuk fitur webnya tadi kan ada foto rumah, daftar harga. Itu kalau mau ngisi foto rumahnya sama daftar harganya di mana, Kak? Oke, pertanyaan bagus ya. Kakak ulang ya. Gimana cara tadi kan ada daftar harga dan juga ada foto rumah ya di menunya. Gimana caranya masukin itu? Oke, gini caranya adik-adik. Oke, kita nih di web ini kan ada nih press list, terus kemudian foto rumah, ada set plan dan juga ada hubungi kami ya. Kalau soalnya kakak contohkan yang press list ya. Nih, kita masuk ke halaman. Ya, kita masuk ke halaman nih di bawah penghasilan. Ini ada halaman. Nah, kalau soalnya belum ada halamannya kan seperti ini ya. Akan kosong. Terus kita tambah halaman baru. Ya, kita tambah halaman baru. Oke, terus kemudian kita bisa tambahkan nih price list gitu ya. Price list perumahan Pratama Daru gitu ya. Nih, ini bisa kita di bold, terus kemudian kita rata tengah, terus ukurannya adalah judul atau mau jadi judul utama nih ya. Terus kemudian untuk jenis fontnya, kalau kas pakai yang ini, di blok dulu. Ini, oke. Nah, caranya ya adik-adik untuk info press list, kalau semuanya produk perumahan nih ya, pastinya ada foto-foto tuh ya.
Ada foto. Oke, Kak Anesti mohon di unmute dulu, Kak. Mic-nya dimatiin dulu, oke. Bagus. Nah, kita masukin fotonya ya, kita masukin foto press list. Oke, upload dari komputer. Nah, nih press list-nya. Kita open. Terus kemudian kita pilih. Ya, adik-adik. Terus kemudian kita ukurannya kita ubah menjadi aslinya, coba. Asli kayak gimana? Oke, terlalu besar. Oke, kita ganti sangat besar. Nih. Ini press list-nya ya. Terus kemudian kita tambahkan teks di bawahnya. Seumpamanya alamat kantor, gitu ya. Alamat kantornya ini di copy, terus masuk ke halaman, dipaste nih ya. Oke, nih. Jadi seperti ini untuk press list-nya ya. Dan jangan lupa untuk tambahkan judul. Ya, judulnya tetap harus masukkan kata kunci ya. Press list Pratama Daru. Nah, terus masukkan kata kuncinya ya. Kata kuncinya yang mana? Yang ini tadi. Oke, sebentar. Nih. Kata kuncinya yang ini nih. Oke, baca selengkapnya. Nih. Masukkan kata kunci ini. Kalau soalnya mau diambil 2 juga boleh. Nih dari sini. Ya. Copy. Terus paste. Nah, sini. Ya. Terus kemudian kita publikasikan. Konfirmasi. Oke. Ya. Nah, setelah seperti ini, adik-adik, ya. Kemudian kita lihat ya, halaman ini kita lihat nih. Di sini ada tanda mata nih, lihat. Ya. Nah, ini dia akan menunjukkan press list-nya. Press list-nya seperti apa nih, kayak gini. Nah, yang perlu adik-adik lakukan adalah mengcopy link ini. Nih, link ini di-copy ya, sampai sini. Terus kemudian masuk ke Blogger ya, masuk ke Blogger tata letak ya. Oke, masuk ke main menu. Ya, masuk ke main menu. Oke. Terus setelah itu nih di press list, edit ya, ini ada URL ya, ada URL. Kita paste yang tadi. Ya, kita paste yang tadi, kemudian kita save, kita simpan. Oke. Coba kita lihat ya. Ini tadi kita refresh. Ya. Kita refresh nah nih. Nah, coba kita klik untuk press list-nya ya. Kita klik untuk press list-nya apakah berfungsi linknya tadi. Nih, kita klik. Loh. Oke, adik-adik sebentar. Ternyata tidak berfungsi tadi linknya ya. Ini https Rumah Subsidi Tangerang blogspot.com. Oke, udah. Coba di save. Aduh. Jadi ini diedit, oke, save, simpan. Masuk ke sini, ini di refresh dulu. Oke, kita coba ya, kita klik press list-nya. Kalau semuanya ada orang yang kunjungin website kita, terus kemudian mereka klik press list, munculnya akan seperti ini. Nih, ya. Sama halnya dengan foto rumah. Dengan chat plan, dengan hubungi kami, sama aja ya. Kita bikin halamannya dulu, kita masukkan foto-foto rumahnya, ya. Terus kemudian di copy linknya, terus masuk ke Blogger tata letak, masuk ke main menu, copy linknya, ya. Paham? Oke, udah paham apa belum? Kalau misalnya belum paham, kakak ulangi nih sekali lagi. Paham, Kak. Oke, paham.
Oke, ada pertanyaan lagi? Kak mau tanya. Oke, silakan. Kak tadi kan harus masukin backlink internal dan eksternal. Lah gimana caranya nentuin backlink eksternalnya Kak? Ngasal kah apa gimana Kak? Oke, ini ya. Kak share screen lagi. Gimana cara nentuin backlink internal dan eksternalnya? Apakah ngasal? Ya, yang nggak ngasal adik-adik ya. Jadi backlink itu tuh kita mau tujukan ke websitenya siapa gitu. Kalau semuanya kita punya website lain, ya kita punya website 3 nih semuanya ya. Kita punya website 3, terus kemudian blogger yang satu yang punya kita, terus kemudian mau dihubungkan dengan blogger yang punya kita yang kedua. Nah, itu kan namanya backlink eksternal ya. Di mana backlink itu menghubungkan dari satu ke yang lainnya ya, atau jejaringan luar gitu. Ini contohnya ya. Ketika kita lihat ya, ketika kita lihat di sini. Oke, sebentar nih. Baca selengkapnya. Nah, ini kan backlink ya adik-adik ya. Baca juga Rumah Subsidi Tangerang. Nah, ini tadi kan backlink eksternal. Dan tadi kakak sudah menentukan backlink eksternalnya itu di Rumah Subsidi Tangerang. Ya, itu websitenya kakak, tadi kakak sudah bilang. Kalau semuanya orang ngeklik ini, ya, nanti dia larinya akan ke website ini. Tuh. Ya. Ke websitenya orang lain. Atau ke website yang lain. Gitu. Jadi kita menentukan dulu kita mau backlink eksternal tuh mau ke websitenya siapa gitu, oke? Terus kalau untuk yang backlink internal ya namanya saja sudah backlink internal. Jadi backlink di mana itu tuh menghubungkan di dalam itu sendiri, di dalam web kita sendiri. Ini contohnya ya. Ini perhatikan URL-nya. Rumah subsidi murah Tangerang.blogspot.com /2020 /11 tips memilih perumahan rumah mewah ya .html. Nah, perhatikan kalau suaminya kakak nih klik baca juga rumah subsidi rumah mewah bersubsidi, maka dia akan menghubungkan ke blog ini sendiri. Ya, perhatikan, klik. Tuh. Ya, jadi dia balik lagi ke blog kita sendiri ya. Dan tadi nggak ada yang /2020 gitu. Jadi di mana backlink eksternal dan internal ini harus kita tentuin dahulu. Kita mau backlink eksternalnya kemana? Kita mau backlink luarnya tuh kemana? Terus kalau untuk backlink internal, ya itu tidak kita tentuin ya karena backlink internal itu adalah backlink di mana dia menghubungkan di web kita sendiri gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, kakak rasa semuanya paham, ya, semuanya paham. Terus kemudian nanti langsung praktek. Ya, jadi ketika dikasih materi oleh kakak-kakaknya itu langsung praktek, gitu ya. Di otak atik sendiri, ya kalau saya nggak tahu ya ditanyain gitu kan. Semuanya kan udah dibagi tuh di grup PT. Nah, di grup PT itu udah ada dua pembimbing gitu ya, termasuk Kak Lukas juga. Jadi kalau soalnya mau tanya adik-adik ya, tanya di grup. Ya, tanya di grup biar yang lain juga tahu gitu ya. Biar yang lain tuh juga kalau soalnya belum tahu dia jadi tahu gitu. Berbeda halnya kalau soalnya tanya Japri gitu ya. Kalau tanya Japri kan hanya sendiri nih yang tanya. Ntar kalau soalnya yang satu nanya, Kak cara backlink gimana? Ntar kakak jelasin. Terus yang satu lagi nanya, Kak cara backlink gimana? Nah, ngejelasin lagi gitu. Jadi kalau soalnya tanya di grup, kan kakak ngejelasinnya hanya sekali gitu ya. Semuanya bisa tahu. Oke? Paham? Ya, jadi maaf kalau soalnya Kak Lukas di chat terus balasnya lama atau nggak dibales gitu ya. Karena lagi gimana ya, banyak yang tanya gitu. Ya kadang sampai lupa gitu. Ya. Jadi kalau soalnya mau tanya di grup. Oke? Oke, Kak.
Oke. Ya, ada pertanyaan lagi, adik-adik? Duh, santai-santai dulu ya kita. Jadi sebenarnya adik-adik hari ini tadi harusnya ketemu dengan Kak Dini, ya. Namun Kak Dininya lagi sakit, ya, lagi sakit cacar, jadi dia tidak bisa masuk dulu. Makanya Kak Lukas yang gantiin. Mungkin nanti di pertemuan ke-10 ya yang harusnya Kak Lukas pembuatan website WordPress mungkin nanti akan digantikan oleh Kak Dini. Ya. Jadi dah sampai ketemu lagi nanti dengan Kak Lukas. Nggak tahu di pertemuan keberapa. Oke, udah nggak ada yang tanya ya. Mudah kan blogger? Mudah lah ya. Ya tadi kakak udah ngejelasin pelan-pelan banget ya, biar kalian paham semua. Oke, udah nggak ada yang tanya lagi. Mungkin karena udah sore lah ya, udah pada mau mandi, mungkin males mau tanya. Oh ya, yang belum absen ya. Ntar kalau zoomnya ini udah kakak tutup, ntar nggak dapat linknya lagi. Absen dulu ya. Tuh di kolom chat tuh udah dibagikan oleh Kak